penyakit GBS cuman ada 3 pasien doang di rumah sakit itu. Dan satu meninggal, satu ditinggal sama istrinya, tapi sehat gitu kan. Satu lagi saya. Jadi saya 50-50, Mas. Kebayang nggak sih kalau pikiran kita ini di setting negatif semua? Nu hiji maut gitu. Ini satu meninggal, yang satu ditinggal istri gitu kan, yang satu gue gitu. Alah. Gue mau dapet yang mana nih gitu ya? Iya. Ya alhamdulillah ya, sehat dan selamat. Sehat, selamat dan tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hebat semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senantiasa doakan semoga selalu dalam keberlimpahan rezeki dan juga kebahagiaan. Saya, Edvan M. Kautsar, hari ini senang sekali karena akan kembali menyapa teman-teman semuanya, dan bukan hanya sendirian, tapi juga bersama salah seorang yang sangat luar biasa. Dan beliau siapa lagi kalau bukan Kang Dewa Eka Prayoga. Tentunya teman-teman semua sudah banyak yang tahu siapa Kang Dewa, dan hari ini saya bersyukur sekali karena Kang Dewa mau menyempatkan waktunya selama 1 jam ke depan untuk memberikan ilmu dan kebermanfaatan buat teman-teman semuanya agar bisa belajar bareng Kang Dewa. Dan kita masih menunggu kehadiran beliau, ya. Dan juga saya ingin informasikan buat teman-teman semuanya bahwa ini adalah program belajar bareng mentor. Jadi saya bukan hanya akan menampilkan Kang Dewa Eka Prayoga, saya menampilkan kurang lebih 20 orang mentor dan terus bertambah karena banyak yang terus mengajukan diri. Dan buat teman-teman semuanya, pastikan teman-teman nonton semua tayangannya. Kalau nggak sempat nonton live, boleh cek di feed Instagram saya sudah siapkan semua rekamannya untuk bisa teman-teman tonton. Jadi cek satu persatu pembicara yang sudah hadir dan menyapa teman-teman melalui Instagram. Dan sekali lagi, kita masih menunggu Kang Dewa Eka Prayoga. Saya juga ingin informasikan bahwa kegiatan ini disupport oleh beberapa motivator dan juga oleh salah satu perusahaan saya, yaitu www.naiklevel.id, tempat di mana teman-teman bisa belajar untuk meningkatkan skill dan keahlian dalam knowledge dan skill, dan bisa belajar dari banyak mentor. So, kita akan lihat dulu siapa aja yang udah hadir. Nah, di sini ada, Brother Tommy Wong yang semalam sudah menginspirasi kita semuanya, bukan hanya 1 sesi, tapi 2 sesi. Dan kita belajar banyak tentang ilmu kehidupan dari Bro Tommy Wong, ya. Dan juga ada Rika Novitasari, selamat datang. Dan banyak teman-teman, ada SK Deris. Saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati sajian ilmu dan keberlimpahan dari Kang Dewa Eka Prayoga. Kita masih menunggu kehadiran beliau. Nah, beliau sudah hadir karena kita akan mendapatkan suntikan ilmu dan semangat yang sangat luar biasa yang akan diberikan oleh Kang Dewa Eka Prayoga. Dan mari kita sambut, inilah dia Kang Dewa Eka Prayoga. Wow, luar biasa. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah damang, sehat-sehat. Sehat ya. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita mulai menyapa dan bertanya pada Kang Dewa Eka Prayoga, kita doakan senantiasa beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan keberlimpahan. Amin ya robbal alamin. Kang Dewa, hatur nuhun sebelumnya sudah mau hadir menyapa teman-teman semua di Instagram Live bareng saya dan mengisi sharing pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan banyak keberlimpahan dan keberkahan. Amin, ya. Kang Dewa. Ya. Amin ya. Kang Dewa, gimana sekarang keadaan dan kondisinya di kala pandemi ini? Boleh dong cerita dulu sama teman-teman sebelum kita ambil inspirasi dari kehidupan Kang Dewa. Kalau kondisi ini ya, kondisi rumah sebenarnya kalau di lingkungan saya ada bandel ya, padahal aja. Terutama pas H-10 10 Ramadan terakhir itu, kita udah kondisinya udah buka tuh masjid gitu. Jadi kayak tadi tuh Jumatan gitu. Jadi rada bandel gitu kan. Tapi dengan protokoler yang memang tetap dijaga ya secara kesehatan. Kalau untuk ibadah alhamdulillah masih tetap bisa jalan ya, sholat jamaah di masjid dan segala macam. Kalau untuk bisnis alhamdulillah tetap jalan, bahkan beberapa juga kita growth-nya juga luar biasa, gila gitu kan. Ada yang memang terdampak, ada yang enggak ya. Itulah konsekuensi ya. Konsekuensi modal sih kalau saya mikirnya. Jadi jangan langsung gara-gara corona gitu, gara-gara fenomena ini tiba-tiba kita tuh langsung kufur nikmat gitu kan. Sama Allah dikasih udah dari sejak tahun 2012 ya bisnis. Masa hanya gara-gara 2 bulan, 3 bulan
langsung kita lupa gitu kan. Jadi tetap syukuri gitu kan. Kalaupun belum bisa bersyukur sama teman-teman gitu yang lainnya belum bisa bersyukur ya cukup sabar aja ya. Tentu dengan cara belajar agar bisa balik lagi kondisinya gitu. Alhamdulillah. Amin. Luar biasa nih Kang Dewa. Baru beberapa kalimat aja udah sangat menginspirasi ya. Makanya tadi saya bingung kok Kang Dewa di Bandung ya Kang ya? Di Bandung udah bisa sholat Jumat gitu. Kalau di tempat saya tadi saya ke beberapa masjid, jadi udah pakaian siap siaga sholat, itu semua ditutup Kang. Karena memang di tetangga saya pun ada beberapa orang dokter yang sudah meninggal dunia, para pejuang kesehatan, karena terkena virus corona itu, COVID-19. Kang Dewa ini inspirator luar biasa ya. Semua orang yang di dunia penjualan itu pasti kenal lah nama Dewa Eka Prayoga. Dewa selling, jago jualan, jago affiliate. Saya kalau bilang Dewa Eka gitu ya, teman-teman tuh langsung ingetnya affiliate, jagoan affiliate. Langsung ingetnya copywriting, ya kan? Langsung ingetnya jago jualan. Boleh nggak Kang, sebelum cerita tentang inspirasi kehidupan, ujian-ujian hidup yang pernah Kang Dewa alami, kok bisa sih personal brandingnya semelekat itu gitu sama Kang Dewa? Iya, justru sebenarnya kalau personal branding saya itu awalnya gak semudah itu ya, gak semudah itu sekarang orang inget gitu. Saya dari awalnya tuh berawal dari dulu ya, waktu kita bangkrut kan, ibaratnya bangkrut banyak, terus pusing, saya punya, gini, kalau orang bilang bahwa personal brand itu dibangun, kalau misalkan dari nol itu sulit gitu. Lah terus bagaimana dengan saya harus membalikan itu dari minus. Dari minus 7,7 miliar, dari minus di mana total 645 orang ya itu pada sakit hati, pada terzolimi gara-gara kasus saya ya, itu gimana gitu. Jadi kalau bertanya tentang gimana cara bangun personal brand, wah dulu juga berdarah-darah. Nah dulu awalnya tuh sebelum kayak sekarang saya ngambil positioning sebagai Dewa Selling itu, saya dulu sebagai motivator, saya sebagai inspirator gitu kan. Terus pada akhirnya saya ngambil professional coach, business coach, saya ngambil business coach juga, terus saya ngambil konselor juga, saya trainer juga gitu kan, saya penulis dan segala macamnya. Sampai pada akhirnya tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 kalau nggak salah. Itu saya coba survei ke teman-teman di Facebook ya. Saya coba nanya ke teman-teman di Facebook itu, kalau misalkan kalian ingat nama Dewa Eka Prayoga, kalian tuh ingatnya apa gitu. Nah, di sana saya kasih pilihan, kasih opsi. Dulu masih ada polling ya. Ada business coach, ada penulis buku-buku bestseller, ada trainer, motivator sama Dewa Selling. Nah, yang menarik adalah orang-orang tuh pada milihnya tuh Dewa Selling. Padahal ya, ini Mas, saya itu waktu itu tahun 2014 income besar saya adalah dari nulis, Mas. Kebayang teman-teman saya nulis ya. Saya tuh sampai sekarang udah 15 buku. Buku saya alhamdulillah bestseller semua. Sekali launching puluhan ribu. Wow, luar biasa. Yang gila adalah ini, yang gila aja adalah umat ini gitu. Follower ini gak anggap gue penulis. Sakit hati. Nah, ini bicara masalah personal brand ya. Jadi personal brand adalah tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita yang itu pada saat kita tidak ada di situ gitu. Makanya kalau Jeff Bezos bilang personal brand adalah apa yang orang katakan tentang dirimu saat kamu tidak ada dalam ruangan gitu. Nah, pada saat saya ngomong kayak gitu nanya ke teman-teman, loh kok orang lain gak inget penulis ya gue gitu. Berarti kan personal brand saya bukan penulis sebenarnya ya. Padahal gue nulis loh, gue nulis loh gitu. Iya. 15 lagi. Nulis, dan income gue di situ lagi gitu. Waduh gitu. Iya. Yang uniknya lagi adalah kalau misalkan kita preteli gitu ya. Kalau udah kayak penulis bestseller udah jelas profesi aku adalah penulis misalkan. Seorang affiliate marketer ya jelas affiliate gitu kan. Kalau misalkan seorang inspirator jelas misalkan trainer gitu. Lah Dewa Selling itu profesinya apa gitu. Kan Dewa Selling bukan profesi. Beda dengan kayak penulis, trainer gitu kan. Nggak ada gitu. Nah dari situlah akhirnya orang-orang pada milih itu dan opsinya lumayan jauh presentasinya. Plus orang-orang juga spontanitas ngomongin, oh Dewa Selling dasarnya Dewa Selling segala macam. Akhirnya yowes saya pakai aja gitu. Pemberian dari umat ini ibaratnya Dewa Selling, dewa yang memang nama saya Dewa gitu kan. Awal-awal saya bertemu dengan beberapa orang tuh nganggapnya bahwa apa namanya, wah sombong amat nih, sok-sokan pakai nama Dewa gitu kan. Loh dia nggak tahu, itu namanya Dewa. Gitu. Terus ada sellingnya, ya karena hobi saya jualan, ya hobi saya selling dan ngajarin orang supaya selling gitu. Terutama saya dominannya di prakteknya, termasuk juga di konten Instagram nih, teman-teman mungkin kalau yang ngikutin saya ada beberapa orang yang itu sering nanya gitu kan, kok konten Instagramnya atau mungkin konten YouTube-nya jarang bahas tentang penjualan gitu kan. Malah saya seringnya malah tentang dakwah, tentang motivasi, inspirasi segala. Terus saya bilang gitu ya, positioning saya itu Dewa Selling, bukan pakar selling gitu.
Bedanya pakar sama praktisi apa? Pakar itu dia bakal banyak berteori gitu kan. Gini. Iya, Maksudnya cukup aja tiba-tiba saya menang ya affiliate gitu kan. Tiba-tiba iya, saya dapat penjualan apa gitu kan. Jadi positioning iya. saya adalah praktisi. Jadi saya banyak bermain di belakang layar. Kalaupun misalkan saya sharing tentang kayak di YouTube ada bedah bisnis, di kayak tadi Iya. saya pagi nge-share tentang leverage penghasilan. Barusan jam 1 siang itu saya share tentang copywriting. Itu mah share kepedulian saya aja sama teman-teman semua gitu. Itu sih awal perjalanan Luar bisa biasa. tiba-tiba ketemu Dewa Selling gitu. Wah, Masya Allah banget ya Kang Dewa ini ya. Bener sih, pasti kalau ada orang yang belum kenal, terus ada kata Dewa Selling, wih songong amat nih orang. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan dulu nih. Sebenarnya kita belum buka sesi tanya jawab, tapi karena spesial Kang Dodi Zulkifli yang nanya, mau nanya bro, personal brand versi berapa katanya Bro Dewa? Saudara, versi terupdate. Saya nggak ngerti, jujur saya nggak ngerti tentang ilmu branding ya. Mas Dodi lebih ngerti lah tentang ilmu branding itu. Saya adalah orang yang belajar dari manapun ya, belajar dari berbagai macam guru itu kan baik di Indonesia maupun luar negeri. Dan saya termasuk yang praktek. Makanya saya waktu awal Februari kemarin, kita bikin workshop Mas di Bandung. Tentang personal branding. Pesertanya juga rame, workshop tapi bisa nyampe ratusan orang gitu kan. Dan harganya mahal itu 7 jutaan gitu. Nah itu kok bisa orang datang gitu kan? Karena orang pada kepo pada sebenarnya gitu. Yang Dewa lakuin tuh apa sih? Kok bisa dia salah satu yang menjadi diferensiasi saya. Nah, kalau dalam personal brand kan ada yang namanya tuh brand arsitektur Mas ya. Ada yang namanya nanti brand image, brand reputation, brand karakter dan segala macam positioning dan differentiation. Nah, diferensiasi saya itu memang salah satunya adalah di bagian multi talent itu tadi ya. Yang kata tadi Mas ini kok ini bisa. Itu bagian diferensiasiku. Ya kalau misalkan ada seseorang yang market kategorinya sama kayak saya, market kategorinya dalam artian adalah misalkan praktisi selling, pengen nge-compete bareng saya gitu, ya so aja gitu, saya mah hayu aja gitu, berani diadu gitu ibaratnya kan. Asalkan apa? Mantap. Kamu bisa multi talent nggak? Kamu nulis buku nggak? Gitu. Nulis bukunya berapa banyak dan bestseller nggak gitu kan? Kamu ikutan kontes nggak? Saya 24 kali ikutan menang semua gitu kan. Saya sering diundang di training, sering juga ngisi kajian nggak? Karena orang belum tentu bisa kan. Mereka hanya fokus di praktisi selling misalkan. Nah kalau saya, market kategori saya utamanya adalah di bagian praktisi selling. Nah yang lain-lain ini adalah di profesi-profesi yang lain gitu. Topinya banyak. Wah, luar biasa. Keren emang ya. Kang Dewa, kita lanjut aja cerita langsung deh. Saya tahu banget deh Kang Dewa itu bertubi-tubi Allah berikan ujian kehidupan ya. Sebenarnya kita agak-agak mirip Kang. Ya, ujian hutang sama Kang, miliaran juga. Cuman saya nggak nulis bukunya. Ya, kemudian juga bangkrut pernah tuh. Saya pernah bangun juga resto dimsum, mungkin Kang Dewa pernah tahu dulu ada 15 resto dimsum, itu pun bangkrut juga ya. Pokoknya lebih kurang mirip lah. Urusan juga rumah tangga juga, Kang. Nah, tapi kalau saya nggak usah cerita lah. Kang Dewa ceritain dong. Ujian-ujian hidup terberat dan gimana caranya biar bisa bangkit dari kehidupan Kang Dewa. Iya, dari jadi ujian kehidupan. memang kalau lihat sekarang ya kayak sekarang teman-teman tuh, saya akhir ini Mas pada saat corona itu banyak diundang sama beberapa tokoh ya, sama beberapa tokoh masyarakat, public figure, termasuk di sini juga sama Mas itu kan, bahkan di belakang layar, saya diundang di Zoom meeting gitu kan, ngisi materi dan segala macam. Nah, banyak isu yang ditanyakan itu adalah tentang gimana cara ngatasi kondisi krisis kayak begini, Kang, gitu kan. Terutama ya, benar. Dewa sebagai praktisi selling gitu kan, supaya omsetnya terus bisa tetap naik gitu. Nah, saya masih ngasih gambaran dulu sebelah. Ini sebenarnya adalah ujian tentang leadership sebelah. Ujian leadership tentang business owner gitu. Karena kita itu ya, kalau siapa kita sebenarnya bakal kelihatan pada saat krisis. Kalau misalkan kondisinya masih biasa aja, itu mah wajar gitu. Tapi justru pada saat krisis, ini leadership kita bakal kelihatan. Nah, kalau nanya ke saya, pengalaman saya gimana dalam masa krisis, jujur saya tidak pernah mengalami tahun 98, karena saya waktu itu masih 7 tahun, gitu kan. Jadi saya nggak tahu gimana carut-marutnya gitu. Tapi minimal saya secara pribadi personal, saya pernah mengalami krisis. Kritis pula, gitu kan. Krisisnya adalah krisis utang, yang 8 miliar itu, 7,7 miliar itu kan tahun 2012, kan. Kritisnya adalah kondisi kritis saat saya sakit. Bahkan utang belum selesai, malah sama Allah dikasih ujian lagi kan, ibaratnya sakit gitu, hampir meninggal ketika itu. Jadi secara mental. Sorry, saya potong sedikit Kang. Ya. Saya potong sedikit. Pas sakit itu, hutangnya udah lunas belum? Belum. Itu dia makanya. Waduh. Utang belum kelar, masih kena lagi. Itu kan Masya Allah. Nah,
Ini menariknya gitu. Jadi secara personal gitu kan. Secara mentality ya sama spirituality itu insya Allah siap lah gitu ya. Karena saya lihat bahwa leadership itu, seorang leader itu dalam kondisi kritis kayak begini, minimal 2 ini menjadi payung dia gitu dalam berpikir, menjadi tamengnya lah. Pertama adalah business owner mentality-nya, kedua spirituality-nya. Mentality-nya adalah apa? Ketika dia misalkan menghadapi suatu situasi kondisi yang tidak diduga-duga, ya bangkrut, ditipu teman, terus apa termasuk kondisi kayak sekarang, ya. Berarti harus siap nih, gitu kan? Nah, spirituality-nya gimana? Bagaimana dia mengimani itu sebagai payung keimanan gitu. Nah, kalau sekarang kita bicara keimanan, wah ini nggak akan beres nih, gitu kan? Misalkan tadi Masnya sendiri mengalami kondisi bangkrut dan segala macam, nah, itu sama. Manusia itu pasti kayak begitu. Itu dalam surat Al-Baqarah sudah dibahas, gitu kan? Bahwa manusia itu bakal diuji dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, kabar terbaiknya di dalam ujung akhir ayatnya itu ternyata adalah kabar baik buat mereka yang bersabar. Terus kan gimana? Saya belum pernah ngalamin hal ini ujiannya, belum pernah saya bangkrut kan. Ini saya baru mulai kan, kenapa tiba-tiba kondisi pandemi gitu kan. Itu namanya ujian. Nah, ini kan spirituality. Apa itu ujian? Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun gitu kan. Bagaimana kita jangan ngaku diri beriman kalau misalkan kita belum diuji gitu. Ya, artinya adalah kalau kita sekarang ngaku diri beriman, siap-siap dengan ujian. Kalau kata dosen saya dulu waktu kuliah gitu ya, saya pernah kuliah jurusannya tuh, saya jurusan kimia dulu kuliahnya tuh, mata kuliahnya kimia fisika. Bayangin gak nyambung sama bisnis. Kimia fisika itu saya ngeliat soalnya aja, aduh udah kimia fisika. Gitu kan. Saya baru dengar kimia fisikanya aja udah pusing kan. Iya. Saya kerjain soal, saya kumpulin setengah jam sebelum beres. Teman-teman saya di belakang pada ngeliatin, gila si Dewa, walah gitu doang gue bilang. Pas diumumin di mading gitu kan, mata kuliah kimia fisika kelas A, kimia A gitu kan. Saya ngeliat nama gue mana ya? A, B. Saya dapat C ternyata. C, ada DWK mereka C. Alhamdulillah C. Gitu. Yang menarik adalah dari semua nilai, itu yang paling banyak adalah yang D sama yang E. D, E, gitu. Sampai suatu ketika di kelas itu kawan saya nanya di kelas gitu. Nanya, Pak, mau nanya Pak, kenapa kamu? Saya mau nanya, itu kemarin Pak, pada saat ujian gitu, kok soalnya nggak pernah dibahas di kelas ya Pak? Katanya. Si dosennya langsung tiba-tiba gini, kamu itu mahasiswa. Iya Pak, saya tahu Pak gitu. Ya udah kalau kamu tahu mahasiswa, ya udah kamu harusnya sadar. Maksud Bapak gimana? Yang namanya mahasiswa itu dengan siswa beda. Kamu harusnya mikir. Kalau misalkan ujian itu katakanlah soalnya nggak pernah keluar pada saat di kelas, ya terserah gua, gitu kan? Ya nanti namanya ujian. Gitu. Kalau misalkan di kelas saya pernah bahas, tiba-tiba kalian soal ujiannya keluar mirip, misalkan pada saat di kelas, itu bukan ujian bro, gitu. Itu namanya ulangan katanya. Saya waktu itu ketawa dong, tapi dipikir-pikir lagi, oke gitu. Nah itu sama kayak kehidupan. Anda sekarang nggak pernah kebayang gitu ya. Tadi saya nonton videonya Ruben Onsu ya sama Mas Helmi di wawancara di YouTube gitu kan. Dia nggak pernah berpikir bahwa kondisinya bakal kayak begini, outletnya ada banyak, karyawannya ribuan gitu kan. Tapi lagi-lagi ini adalah konsekuensi bisnis model. Pada saat teman kita katakanlah punya kafe, ya punya restoran, cabangnya ada ratusan gitu. Terus tiba-tiba dalam kondisi pandemi kayak gini, tiba-tiba kafenya jadi sepi gitu kan. Ya tolong jangan mentality jangan langsung down atau bahkan menyalahkan parahnya. Parahnya lagi adalah menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah gitu. Loh, ya terima dong. Lu kemarin pada saat ratusan, kenapa lu bisa ngomong dengan bangga, alhamdulillah gue cabang sekian gitu kan. Lu sekarang kemana gitu. Jadi kalau apa ya, kalau kerasnya gua gitu, kalau kerasnya saya, kalau gak ada empatinya nih, makan aja sendiri, lu salah siapa? Kemarin kan gitu pengen ngomong gak gitu. Cuma kan gue mungkin ngomong gitu di publik coy gitu kan. Dewa empatinya mana gitu kan. Nah makanya sekali lagi, ini adalah konsekuensi bisnis model ya. Terima aja. Nah tugasnya adalah, ingat bisnis tidak pernah punya masalah. Yang bermasalah adalah kitanya, leader orangnya. Jadi kalau misalkan kita sekarang bisnis kita drop, jangan diubah bisnisnya, ubah kitanya dulu. Merespon itu gimana? Oke, berarti harus kayak gini, berarti kita sebagai gimana? Oke, pivot misalkan. Oh kita jualan ini gini ya. Jadi jangan salahin bisnisnya, kitanya yang salahin gitu. Itu sih Mas kalau nanggapin kondisi kayak sekarang mah gitu. Wow, Masya Allah. Teman-teman boleh simpulkan tuh barusan kisahnya Kang Dewa. Saya boleh simpulkan sedikit Kang. Jadi intinya teman-teman, apa yang Kang Dewa sampaikan adalah ketika kita diuji, ini kayak ujian di sekolah, ambil soalnya. Bener nggak Kang? Kebanyakan orang, saya pernah Kang, saya pernah 3 bulan diguna-guna sama 20 dukun Kang. Dari Banten, dari Banyuwangi, dari Kalimantan. Itu saya
berobat ke sana kemari, rukiah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh Kang, malah makin stres. Wah, saya mulai dari ngelihat kayak semacam apa ya, mungkin babi ngepet, sampai vudu saya pernah ngalamin Kang. Nah, mungkin kalau Kang Dewa ke kesehatan, saya tuh yang nggak kelihatan gitu. Nah, saya ngalamin kayak gitu-gitu, teman-teman. Saya berusaha, apa namanya, berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Tahu nggak Kang? Sembuhnya kapan? Pas gimana? Sembuhnya pas saya bilang, ya Allah, saya terima ujian ini ya Allah. Saya terima dan akan saya kerjakan ujian ini dengan baik. Besoknya Kang, seminggu kemudian, hilang semua ujian itu Kang. Jadi ambil soalnya, kerjakan gitu. Kebanyakan orang dikasih sakit, dikasih ujian hidup, nggak mau ngerjain soalnya, kayak dikasih soal sama guru, tapi nggak mau ngerjain gitu ya. Betul banget. Jadi sekarang teman-teman, kesimpulannya, ambil soalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan dengan baik seikhlas hati, dan kembalikan kepada Allah, tunggu Allah kemudian memberikan nilai terbaik untuk kita. Hatur nuhun Kang Dewa, saya jadi terinspirasi menyimpulkan. Kang Dewa, sharing dulu dong sama teman-teman, ujian apa aja sih yang pernah dialami Kang, sampai bisa sesukses ini? Karena saya percaya gini, saya percaya bahwa pelaut hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang. Dewa Selling pun tidak terlahir dari kehidupan jualan yang tenang. Kehidupan bisnis yang tenang. Mangga Kang. Alhamdulillah ya. Jadi banyak juga yang nge-DM gitu kan. DM, pencet dan segala macam. Iya anaknya jadi Kang Dewa katanya. Jualan apa aja laku gitu kan. Saya kemarin iseng-iseng di Instagram jualan produk taman ya. Di Instagram tuh. Bagi teman-teman yang pengen join kelasnya, pengen belajar ini silakan gitu kan. Itu sehari aja bisa dapat berapa ratus gitu. Wah luar biasa salesnya gitu kan. Itu kalau dikonversi udah puluhan juta gitu kan. Maksudnya sekarang ngomong-ngomong apa aja langsung jadi duit gitu. Bahkan bisa jadi ratusan juta, miliaran gitu kan ibaratnya. Bahkan gitu. Ibaratnya kok bisa gitu. Nah, mereka lihat sekarangnya. Makanya saya selalu, kalau saya belajar gitu, biasanya yang saya tracking adalah bukan kisah sukses. Biasanya saya sama kayak Akang barusan gitu kan. Trackingnya kisah dulu gimana gitu. Karena sangat mudah kita kayak bangga gitu kan, atau mungkin kayak kagum dengan orang hebat gitu kan, karena ya wajar dong gitu kan. Pertanyaan dia dulunya gimana, jangan terlalu kagum dengan kesuksesan dia, justru lihatlah air mata yang dia keluarkan pada saat dulu gitu ibaratnya. Nah saya waktu itu tahun 2012 saya pernah bangkrut gede gitu ya, 7,7 miliar utangnya. Kemarin juga saya posting di Instagram kisahnya, dan juga share-nya banyak, save-nya juga banyak gitu kan, reach-nya juga tinggi. Pada nanya, itu kok utang gitu sebanyak itu ngapain katanya. Nah kondisinya memang waktu itu saya utang bukan utang untuk beli rumah, mobil gitu kan. Saya nggak ada nafsu untuk beli kayak gitu-gitulah gitu kan. Terus gimana Kang? Tapi utang riba bukan Kang? Bukan juga. Saya malah saya tuh anti riba dari dulu Kang. Saya anti riba dari dulu gitu. Cuman tadi ya kalau kata almarhum Ustaz Uje kan katanya, kita tuh seringkali diuji dengan apa yang kita yakini kan, dengan kita ucapkan. Ya, gitu. betul. Nah akhirnya pada saat saya ngomong anti riba, utang segala macam, kena utang. Sebelum kena 7,7 miliar itu, saya pernah juga kena gitu kan. Cuman nilainya gak nyampe 100 juta, cuma 60 jutaan. Itu utang dari orang tua gitu kan, di mana rumahnya tuh longsor. Rumahnya longsor, saya anak tunggal, saya gak ada bapak gitu kan. Jadi pada saat kondisi longsor itu, saya harus minjem ke teman-teman untuk bisa balikin lagi rumahnya gitu kan, supaya bisa layak huni gitu. Ini saya minjem. Nah singkat cerita, saya nulis buku pertama. Yang buku pertama ini rata-rata semua orang yang follower saya sekarang, itu rata-rata gak pada tahu. Namanya adalah How to Get the Futures. Nah itu laku lumayan, puluhan ribu, ribuan terjual, dan puluhan juta akhirnya saya dapat royaltinya. Utangnya selesai. Singkat cerita dari situ saya gak nulis lagi. Nah kena lagi pada saat 7,7 M. Ditipu orang, yang nipu pun itu oknum dalam tanda kutip ya, yang setiap harinya tuh ngomongin tentang hadis, dalil, ayat gitu ya, lagi-lagi. Really kan? Orang-orang yang kayak begini yang bahaya sebenarnya kan. Nah akhirnya saya di situ kena tipu. Dan saya harus nanggung kerugian 7,7 miliar rupiah. Bulan April saya join, bulan September kebongkar kasusnya. Ya. Dan saya adalah mediator terakhir yang join waktu itu. Yang lain mediatornya ada total kurang lebih 8 orang gitu kan. Itu udah lama gitu. Dan terkumpul baru cuma 1,2 miliar, 800 juta, 2 miliar gitu kan. Saya baru April join, September udah kebongkar. Saya udah ngumpulin 7,7 M gitu. Nah waktu itu, karena kondisinya dia kabur gitu kan. Dan memang ini adalah penipuan gitu. Wah orang-orang ngincernya saya nih. Nah pas diincar saya bingung gimana. Ini saya lapor polisi ke Polda Jabar, kondisi melaporkan, orang-orang ngelaporin saya juga. Kondisinya saya ngelaporin, jadi gak bisa ngelaporin saya karena saya sebagai pelapor gitu. Nah dari situ akhirnya saya bingung, kewalahan. 3 bulan saya gak bisa gerak, gak bisa balikin modal mereka. Ya. Semua mobil saya punya bimbel waktu itu, punya beberapa usaha juga, saya jualin semua asetnya, tetap gak nutup, cuma 500 jutaan ketutupnya. Asli nyisa masih 7 miliar lebih gitu kan.
Nah, itu proses perjuangannya panjang, 2012, 13, 14, 15, 16 yang tadi saya cerita itu, 16 itu ketemu sakit. Sisanya 1,4. Nah, itu kenapa, Kang? Kenapa bisa Sakitnya. sakit itu? Sakit apa sih, Kang? Sakitnya itu adalah sakit GBS, Guillain-Barré Syndrome. Jadi penyakit langka yang hanya mengidap kalau dari medis itu 1 dibanding 40.000 orang di dunia ya. Di grup Facebook, di grup WA saya pribadi itu GBS itu gak lebih dari 200 orang penghuninya. Berarti saking langkanya. Beda dengan stroke tuh banyak ya. Nah, GBS itu penyakit autoimun. Nah, makanya pas kemarin. Ya, putus ya. Punten ya, Kang ya. Iya. Tadi baru sampai ke apa tadi? Oh, sakit, Kang. Ya. Saking apa tadi? Saking langkanya di situ saya terakhir. Ya, jadi sakitnya itu namanya GBS, jadi penyakit yang sangat langka yang hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang gitu kan. Dan itu memang tiba-tiba, Mas. Jadi ada ini pun lagi-lagi ujian keimanan. Makanya kalau saya nulis buku namanya Melawan Kemustahilan gitu ya. Bagaimana saya cerita di sini tentang orang saya kondisi utang 7,7 miliar gitu kan, saya kotret-kotret kayaknya bisa selesai berapa puluh tahun gitu kan, tapi alhamdulillah qadarullah 5 tahun bisa selesai ya. Terus sakit, kondisinya langka, terus katanya dokter juga sangat memungkinkan itu bisa lewat gitu kan, tapi alhamdulillah izin Allah bisa sehat kembali gitu. Nah, makanya ini ujian keimanan. Kenapa ujian keimanan? Karena kejadiannya itu saya masih ingat, hari Kamis itu saya masih ngisi seminar, Mas. Ngisi training, tepatnya training. Hari Kamis saya ngisi training di Bogor gitu kan. Hari Jumat saya masih bisa membriefing tim saya di kantor. Hari Sabtu saya mulai sakit, lemah, lelah gitu kan. Akhirnya saya ke rumah sakit, di check up, ternyata kata si dokternya itu cuma kecapean. Ya, hari Sabtu tuh. Hari Minggu saya bangun tidur dari sholat subuh itu, mau sholat subuh, badan udah gak bisa gerak semua, udah lumpuh semua gitu kan. Akhirnya saya gitu ya, langsung lumpuh ya? Iya, lumpuh, gak bisa gerak apa, Mas. Saya itu ngalamin kondisi di mana teman-teman tuh pasti gak percaya bagaimana saya ngomong ulang dari awal, Mas. Jadi orang lain misalkan belajar ngomong, saya ulang ngomong dari awal lagi. A, B, C, D, ngomong dari awal. Tangan saya gerak dari awal semua. Kaki berdiri semua dari awal. Dari tahun 2017, berarti 17 awal itu saya perjuangan memulihkan kondisi badan semuanya. Bedanya sama stroke itu yang diserang secara pusat. Kalau saya saraf kaki, kalau GBS. Ya. Jadi secara otak, alhamdulillah saya utuh. Jadi saya, ingatan saya ingat gitu. Nah, cuman secara fisik, kalau misalkan sekarang, ngangkat tangan kan tinggal gitu, ya udah ngangkat sendiri, udah gak usah diperintah pun udah ngangkat. Kalau dulu saya tangan ngangkat, misalnya ini udah ngasih perintah di otak nih, cuman ini gak gerak, diem aja diem, dan cuman diem doang gitu. Itu tahun 2016 gitu. Dan alhamdulillahnya kemustahilan yang ketiga itu adalah saat dokter minta saya bawa, Bu lebih baik pulang aja guys itu kan, karena suasana di rumah sakit gak enak nih psikologisnya. Nah ini saya pulang dalam kondisi cuma bisa duduk gini doang, gak bisa nyender, gak bisa tiduran, gak bisa apa, cuma gini aja, gitu kan. Nah, ketika itu ditanya sama dokter berapa lama harus bisa sampai pulih lagi gitu. Pengalaman yang sudah gitu kan, referensi yang ada ya, karena dokternya sendiri selama rumah sakit berdiri, penyakit GBS cuman ada 3 pasien doang di rumah sakit itu. Dan satu meninggal, satu ditinggal sama istrinya, tapi sehat gitu kan, satu lagi saya. Jadi saya 50-50, Mas. Kebayang nggak sih kalau pikiran kita ini di setting negatif semua? Nu hiji maut gitu. Ini satu meninggal, yang satu ditinggal istri gitu kan, yang satu gue istri. Salah. Gue mau dapet yang mana nih gitu ya? Ya alhamdulillah ya, sehat dan selamat. Sehat, selamat dan tetap bersama istri gitu. Nah, alhamdulillahnya di situ. Nah, itu luar biasa banget. Jadi memang secara spiritualnya itu sendiri, saya ngalamin banyak hal lah di situ, di proses sakit itu. Kalau ditanya mana yang lebih down gitu kan saat bangkrut sama sakit, jujur kalau bicara tentang downnya, saya lebih down pada saat bangkrut, karena mungkin itu ujian pertama kali yang besar nih pas hidup saya ya. Kalau yang lain mungkin ujiannya biasalah gitu kan ya, ini besar banget karena sampai dituding, terus diancam pembunuhan, macam-macam gitu kan. Nah, kalau pas sakit itu lebih lega karena pernah ngalamin kayak sebelumnya gitu, walaupun belum beres tapi udah levelnya udah naik soalnya. Naik gitu kan. Nah, yang kata Mas tadi, kalau ibarat kata ini saya ngalamin juga tuh, terutama di istri ya. Di istri tuh sempat ngalamin kayak semacam gini. Ya Allah, mana katanya engkau nih maha pengasih gitu kan, maha penyayang. Masa
masa suami saya nggak bisa disembuhin gitu kan, katanya malah penyembuh nggak bisa, sempat kayak gitu. Saya pada akhirnya di sholat tobat, sholat hajat, sholat berbagai macam gitu kan, dan akhirnya mengubah konteks doanya, ya doanya gini, ya Allah, kalau memang suami hamba ini udah waktunya meninggal, hamba pasrah gitu kan, kalau memang sudah waktunya wafat, hamba ridho gitu kan, kalau memang sudah saatnya engkau ambil, hamba ikhlas. Doanya kayak gitu. Tadi yang lebih pasrah itu lebih hadapin aja gitu kan. Dan semenjak doa itu, percaya nggak percaya 30 menit kemudian nih cerita Desi gitu kan, tiba-tiba dokter manggil, Mas. Bayangkan, tiba-tiba udah doa kayak gitu, dokter manggil, ibu harus lihat gitu. Kira-kira apa itu? Jangan-jangan dikabulin ya Allah. Gitu kan. Nah ternyata dipanggil tuh gitu kan ke ruangan ICU. Nah di ruangan ICU dipanggil, ternyata saya gerak-gerak. Jadi saya kan pakai ventilator ya. Makanya sekarang saya ngeliat dokter-dokter yang COVID ini kan ventilator apalah, hazmat segala macam. Saya ngalamin banget tuh kondisi di rumah sakit gini dengan terus-terusan. Nah, itu saya pengen dibuka. Ini kayak udah bisa normal lagi nafasnya pakai oksigen biasa gitu. Ini saya gerak-gerak ngasih kode ke dokter gitu kan. Dokter ngelihat dan semua perlakuan di rumah sakit yang harus persetujuan rumah tangga di keluarga kan. Ini dikontaklah istri saya gitu. Bu, ini gimana Bu? Ini kayaknya Pak Dewa gerak gitu. Ini kayaknya minta dicabut gitu kan. Yaudah lakuin yang terbaik lah. Jadi dibuka tuh, alhamdulillah saya bisa nafas normal lagi pakai ventilator. Nah, makanya pesannya apa? Pesannya ini yang saya sampaikan ke teman-teman semua. Bener tadi kata Mas Evan tadi. Bagaimana kalau kita punya masalah, ya kena yang namanya ujian, justru jangan malah ditentang, dihadapi. Benar. Bahkan dilepasin. Maksudnya gini loh. Ini alat ini ya ringan ya. Ini ringan ya. Di tangan saya ringan nih. Betul. Ini kalau misalkan cuman 1 detik atau mungkin 1 menit gini doang, ini ringan ini, masih kuat saya. Hammer saya masih kuat. Hammer saya masih kuat, bicep saya, tricep masih kuat. Coba ini ringan, yang ringan aja kalau saya simpen gini, coba 30 menit. Coba setengah 1 jam. Mulai berat. Mulai kan? Sing 1 hari pegel, Pak. Nah, ini sama kayak kita dalam kena masalah gitu. Semakin kita pegang, semakin berat. Jadi lepasin aja. Lepasin gitu. Ya udah pasrah gitu. Nah, semakin dilepasin, itu semakin kitanya lega gitu. Walaupun pasti awal-awal tuh kalau belum terbiasa bakal berat, pasti wajar lah. Gitu kan? Makanya perlu dibiasakan. Itu sih, Mas. Kang pernah hilang ingatan nggak sih Kang di fase sakit itu Kang? Maksudnya kayak koma atau hilang ingatan, dan biasanya kan mimpi apa, boleh dijelasin Kang? Nah, karena saya GBS itu hampir semua jejak waktu itu tuh benar-benar terekam dalam ingatan. Jadi waktu saya sakit, di mana saya waktu itu masih inget banget, saya ngomong gitu ya ke dalam diri saya sendiri, bilang, ini salah satu kesalahan istri terbesar, kesalahan terbesar saya itu adalah memindahkan saya di ruangan HCU ke ICU gitu. Kenapa? Karena saat itu saya benar-benar tiduran, nggak bisa gerak, terus AC ruangan itu benar-benar nggak nyalanya tuh nggak dingin gitu. Saya sampai ngegerakin badan nggak bisa gitu. Ngasih kode bahwa harudang ya sumbu gitu. Nggak bisa. Iya. Saya ingat semua fenomena itu. Bagaimana misalkan saya pengen sholat nih. Ini benar, dia ngasih minum kan, ngasih makannya kan lewat hidung semua ya, lewat ini semua lah gitu. Oh ini sholat asar, ini. Ingat di situ. Nah, momen hilang, saya tuh mikir gini. Saya tuh gak mau tidur Mas sebenarnya. Di ruang ICU tuh. Kenapa? Saya khawatir gak balik lagi Mas. Tidur lah. Iya. Nah, cuman sempatnya tidur yang lama, maksudnya tidur yang memang sampai kok kayak lama gitu. Nah itu pada saat kita pas koma, pas kritis itu, yang saat saya sempet ya? Iya, ini dibolongin, ini paru-paru ini dicek, wah barolong gitu kabeh gitu kan. Nah itu semua ngelakuin itu. Nah di momen itu, ini ada yang sering saya ceritain di seminar gitu kan. Saya tuh ngalamin di mana kayak semacam self-talk, nanya ke diri sendiri, kayak ngobrol sama Allah gitu. Ya tentu ya kayak di film-film nggak gitu juga kayak visualnya, kayak ngomong aja kayak, ya Allah, kalau misalkan ini adalah hari kematianku, apakah amalanku ini cukup bisa memasukkanku ke dalam surgamu gitu. Ya Allah, kalau misalkan ini adalah hari wafatku, apakah kebaikanku ini cukup untuk bisa mendapatkan rahmatmu. Ya Allah, kalau misalkan ini adalah hari kematianku, apakah semua kebaikanku itu sudah cukup untuk bisa mendapatkan ridhomu ya Allah gitu kan. Dan saya nanya ke diri sendiri, ngomong gini, ya Allah, jangan-jangan maksiatnya lebih banyak, jangan-jangan dosanya lebih banyak gitu kan, jangan-jangan keburukannya lebih banyak gitu kan. Nah sejak saat itu nih saya ngomong kayak komitmen gitu, ya Allah, kalau misalkan hamba ini dikasih kesempatan untuk hidup kembali, maka izinkan hamba untuk bisa berbuat lebih banyak lagi buat umat, saya bilang, buat bisa banyak bekal kebaikan gitu kan. Nah dari situ kayak gini Mas,
mungkin teman-teman sering dengar ya, kayak cerita dari kemarin saya sempat dapat videonya viral pada saat almarhum Ustadz Arifin Ilham meninggal. Itu viral tuh videonya tentang orang yang meninggal itu pengen balik lagi ke muka bumi supaya ngelakuin satu hal, yaitu sedekah. Dan itu dibahas dalam surah Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Nah, itu tekstualnya dalam Quran ada gitu. Nah, saya ngalamin, Mas. Iya. Yang orang mungkin kalau bahasa ini kan katanya gitu ya, kata ustaz gitu. Oh, itu termaktub dalam Al-Quran. Saya ngalamin. Gue udah mau mati gitu kan. Pikiran ngomong kayak begitu, pengen balik lagi, pengen sedekah. Nah, makanya dari situ tuh, makanya kenapa mungkin teman-teman yang ngikutin saya dari tahun 2012 bakal kelihatan banget vibrasi saya dalam mengkampanyekan sesuatu gitu kan. Bagaimana misalkan dulu Dewa ngomongnya tuh apa, sekarang udah mulai geser gitu kan. Vibrasinya beda. Gitu. Termasuk beberapa usaha saya coba sahamnya saya wakafkan hampir 95% gitu kan. Terus juga lebih royalti buku agama lah ya. Ya, semua royalti buku yang berhubungan dengan spiritual, motivasi, semua saya sedekahkan gitu. Nah, tujuannya itu ke sana. Karena saya udah ngalamin kondisi kayak tadi. Kekhawatiran adalah duit di tabungan masih banyak, misalkan ternyata gak terkonversi dalam bentuk rezeki, dan tabungan kebaikannya di akhirat dikit gitu. Itu sih. Banyak banget fenomena yang perjalanan spiritual yang saya rasain. Yang mungkin teman-teman kalau ngikutin saya pasti kerasa ya, bahwa vibrasi tulisan saya beda gitu. Yang koron ngejelasin katanya sama ngalamin itu beda gitu. Betul. Wah, Masya Allah. Nah, teman-teman, sekali lagi, tadi saya sempat simpulkan di tayangan sebelumnya bahwa kesimpulan Kang Dewa adalah yang pertama, ketika ada ujian, terima dan akhirnya kerjakan. Jadi kayak kita sekolah, kalau nggak kita kerjain, nggak kita terima, ya nggak lulus ya Kang ya. Diulang lagi, remedial lagi. Dan ini luar biasa, teman-teman. Jadi saya dengan Kang Dewa itu, tadi ketika saya baru dengar Kang beberapa kisahnya, sebagian udah saya dengar, dan itu saya ngalamin juga Kang, kayak diancam dibunuh, ditagih hutang. Saya ngalamin juga dari usia 18 tahun, ruko disita, mobil disita, motor saya umpetin, nggak disita Kang. Ya, orang tua kecelakaan. Banyak deh kayak gitu-gitu. Nah, Kang Dewa, apakah ini kemudian yang menginspirasi Kang Dewa? Karena saya perhatikan sekarang gini, di YouTube, di Instagram, di apa lagi ya, di WA kali ya, dan di Telegram dan lain-lain, Kang Dewa tuh berbagi terus, sharing terus, bahkan ke toko kopi, ke toko donat, ke toko-toko itu ngegali gitu ya, ke toko mie goreng gitu kan. Digali semuanya untuk diambil insight-nya dan dibagikan di YouTube free, gratis buat teman-teman semuanya. Diceritakan Kang, apa motivasinya Kang? Bisa se-amazing itu Kang? Ya, yang menarik adalah pada saat saya masuk YouTube gitu kan, awal-awalnya tuh saya termasuk orang yang punya limiting belief gini, karena kan saya punya e-course banyak Mas ya. Jadi sebelum sekarang lagi ramainya kayak semacam prakerja dan e-course online itu, saya udah punya sejak zaman kapan itu gitu. Saya e-course lebih dari 10 gitu. Nah, saya punya limiting belief gini, kalau gua aktif di YouTube, apakah e-course gua pada dibeli gak ya gitu kan? Dan mahal, lumayan harganya tuh di angka 400.000, bahkan ada yang 1.200.000 gitu. Itu limiting belief saya dulu gitu. Sampai akhirnya saya ngomong diri sendiri, ya biasa terapi dan segala macam. Enggak, ini kita hancurkan limiting belief semua segala macamnya. Akhirnya kita mulai YouTube. Nah, mulai YouTube, setting dengan niat awal dulu nih. Ya, niatnya apa nih gitu kan. Dan lagi-lagi karena saya niatnya, udah kalau gini mah niatnya legacy gitu kan. Legacy itu berarti saya pengen jadiin warisan saya aja di muka bumi nih. Kalaupun misalkan nanti gak ngasilin gak jadi masalah lah. Pokoknya mah saya sharing totalitas, sharing. Pol-polan gitu kan. Dan itu benar-benar diuji lagi sama Allah itu kan. Saya ngerasa banget tuh, saya di YouTube itu udah ngupload berapa video gitu ya. View-nya ada yang nyampe 900.000 view, 800.000 view gitu kan. Itu saya belum diterima AdSense-nya sama si Google, si YouTube gitu kan. Oh iya? Itu saya belum dapat AdSense. Bayangin, ini ujian. Mungkin gitu ya, mungkin gini. Kata Allah, ayo mana katanya gak kejar uang gitu kan. Dulu gitu kan. Itu saya perlu di-approve awal tahun kemarin Mas, bayangin. Hampir nunggu 8 bulan, 10 bulan. Dan sampai saat ini AdSense saya sebulan paling cuma 2 juta, 3 juta. Paling gede itu pernah dapat 20 juta gitu kan. Artinya duitnya gak adaan di YouTube itu. Tapi kenapa saya akhirnya terus ngupload setiap seminggu 3 kali. Saya ngupload tuh KPI saya ada seminggu 3 kali, sebulan 12 kali gitu kan. Kenapa? Karena tadi tujuannya legacy, pengen saya berbagi aja sama teman-teman gitu kan. Berbagi pengalaman. Kalaupun di dalamnya ada jualan kayak soft selling atau mungkin di deskripsi itu wajar aja sih sebenarnya. Cuma dari YouTube sendiri saya nggak ngejar di situ. Ya gak ngejar dari YouTube-nya gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah apapun yang kita lakukan, termasuk pada saat sekarang saya sharing sama teman-teman, saya nulis buku, saya sharing di Instagram, saya bahkan sekarang kuantitinya lebih tinggi lagi.
Kalau Anda cek Instagram 5 kali sehari kali ya? Ya, kemarin saya 5 hari, sehari 5. Hari ini saya 3, besok 3. Nah. Saya rata-rata sekarang jadi 3 gitu ya. Kenapa? Karena saya punya prinsip kalau dalam marketing itu, kalau kita hanya melakukan orang yang lain lakukan, kita jadi orang biasa. Orang lain nge-post 1 kali doang, sama dong gue sama dia gitu kan. Orang lain posting 1 hari karosel, ya gue juga sama. Ya udah gue 3, lu kejar gue deh gitu kan. Orang lain desainnya biasa, gue desainnya yang bagus gitu kan. Jadi gue 3 gitu kan. 3 dan itu naiknya sehari bisa nyampe ribuan follower. Per hari ini aja udah naiknya udah 4.000 lebih hari ini doang gitu kan. Nah itu saya buat kayak gitu, jadi pokoknya mas sharing aja totalitas, bukti saya sharing, caring sama kalian semua gitu kan. Jadi kalau bicara masalah jualannya itu mah pasti ada gitu kan. Cuman maksudnya tuh niat utamanya tuh jangan ke situnya gitu. Niat utamanya adalah berbagi aja. Semakin kita berbagi gitu ya, maka kita akan dikasih sama Allah gitu. Karena niat kita adalah pengen membantu orang lain. Kuncinya mantranya nih, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian gitu kan. Supaya kalau misalkan kita ada kesulitan nih, ketika kita sulit nih, maka sekarang tugas kita kalau kita kesulitan nih, yaudah nyari aja orang yang bisa kita bantu. Dan bantu itu gak harus dengan uang, bisa dengan ilmu, pengalaman, tenaga, waktu dan segala macam. Ya skill gitu kan, dan lain-lain ya. Itu yang kita lakuin gitu. Termasuk sharing nih, kayak topik kita kan sharing nih gitu kan. Iya. Saya mengkritisi banget nih. Saya ngomong sama anak-anak Imers tuh, saya udah kayak teman deket lah gitu kan. Coy, lu sharing tuh pas giliran mau jualan aja sharing gitu kan. Giliran gak jualan, mana sharing lu? Hehehe, katanya. Nah, kalau saya mencoba, jualan gak jualan, ya, launching gak launching tetap sharing, gitu. Jadi orang tidak bisa memprediksi, gue jualan gak sih? Kayak tadi kan saya jam 1 siang jualan itu sebenarnya. Kalau Anda cek, kemarin, postingan kemarin tuh yang tentang apa gitu, itu jualan, dan salesnya tinggi, gitu. Cuman, orang gak bakal menerka, saya kapan jualan, kapan enggak. Karena setiap hari saya jualan. Sampai saya bilang kayak gini mas, ke tim saya tuh. Bro, saya bilang saya punya tim, ada lebih dari 10 orang yang manajemen bisnis saya gitu kan. Ngurusin hijab, ngurusin kaos, gitu kan, ngurusin apa namanya, kosmetik, snack, segala macam. Ana itu fokusnya adalah bangun konten, saya bilang. Ana berbagi sama teman-teman. Tolong imbangi untuk jualannya, supaya Anda dapat traffic dari akun saya bilang. Orang lain nganggap gue tuh dewa selling. Kalau gini cerita, gue jadi dewa sharing, gue bilang. Dia harus imbangi dengan jualannya. Orang teman-teman saya dong, tim saya langsung, wah, siap kok kalau kayak gitu. Akhirnya dibantu dari segi masalah desain dan segala macamnya tuh. Jadi poinnya adalah, dalam hal apapun, tetap kalau berbagi, niatkan aja nolongin orang. Ya, jangan modus apa segala macam. Kelihatan kok vibrasinya beda gitu. Ya, dan itu yang tidak bisa, tidak bisa dideskripsikan gitu. Misalnya gini mas, ada yang nanya, Kang Dewa apa rahasia menang affiliate 24 kali? 24 kali kontes. Itu luar biasa tuh. Ceritain dong, Bang. Unbeatable lah kalau bahasa gelbanya kan. Nggak terkalahkan gitu. Padahal bonus biasa aja gitu kan. Bahkan kadang saya tanpa bonus. Sekali dapat ratusan juta gitu kan. Kalau saya ngejelasin, ya ada yang nyinyir gini mas. Ya iyalah Dewa gitu kan, wajar dia menang. Dia listnya aja banyak gitu kan. Ya iyalah dia menang, dia personal brand-nya kuat. Kadang kalau gue lagi iseng, gue balikin aja gini. Ya lo kalau lu tahu memang list lu banyak dan personal brand lu kuat bisa menangin lu, kenapa lu gak bangun, gue bilang. Kan dia langsung. Benar. Nah, akhirnya saya ngomong. Nah, kalau ditanya gimana caranya, pastinya dia semua izin Allah gitu kan. Cuma kalau didetailin teknisnya, justru tadi lakukanlah apa yang tidak orang lakukan. Di saat orang lain sharing itu pada saat kondisimu kontes doang, ya, kondisimu jualan doang, Anda mah tiap hari itu sharing. Karena sharing itu akan membentuk banyak faktor dalam trigger itu. Ini ilmu launching, ilmu mahal, ya kan? Banyak hal. Pertama, itu credibility. Anda membentuk kredibilitas pada saat Anda sharing, secara tidak langsung Anda membentuk kredibilitas. Kedua, Anda membentuk otoritas, keahlian. Ya, Anda cuma portofolio, tapi juga keahliannya terbangun. Credibility, authority. Ketiga, menciptakan reciprocity. Apa itu reciprocity? Hukum timbal balik. Ya. Jadi kalau misalkan ada A, B, C, jualin produk A, X sama gitu kan, kenapa kemilihnya ke A, gak ke si B, ke C? Karena si A lebih sering sharing, lebih disukai banyak orang. Itu reciprocity. Keempat, hukum komitmen dan konsistensi. Ya. Kelima, hukum liking. Faktornya banyak. Saya ngajar di workshop Product Launch Dynamite, mas, harganya yang 7,7 juta itu yang pesertanya ratusan gitu. Itu kalau udah denger itu, wah gila si Dewa sampai segininya. Ya karena aku ngomong ini berdasarkan psikologik ya, karena saya juga orang hipnosis, orang NLP juga. Faktornya banyak. Jadi di balik hukum sharing itu banyak elemen di dalam yang nggak bisa dicontek sama orang biasa gitu. Jadi saran saya buat teman-teman semua, yuk terus aja sharing. Sharing itu bukti kita caring sama mereka, bukti bahwa kita peduli sama mereka, bukti kita memang pengen nolong orang, bukti bahwa kita ini terlalu dikit amalnya gitu kan, bahwa kita pengen nambahnya dengan banyak kebaikan di
di kanal digital lah ibaratnya mah. Karena mungkin Ya. offline-nya kita nggak bisa berbagi, ya di digital kita sering berbagi gitu. Wow, luar biasa. Teman-teman silakan yang mendapatkan insight, yang bisa menyimpulkan, jangan diambil sendirian, jangan dicatat sendirian, tapi ditulis di kolom komentar, biar teman-teman yang lain pun mendapatkan manfaat dari kesimpulan yang teman-teman bisa dapatkan. Dan saya juga ingin sedikit menyimpulkan, Kang, menggarisbawahi, jadi apa yang disampaikan Kang Dewa ini sangat berhubungan dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi, saya bisa menyimpulkan nih, jika sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, maka saya yakin semakin bermanfaat manusia, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Betul ya, Kang ya? Jadi, cara terbaik biar produk kita laku, bisnis kita laku, personal branding kita terbangun adalah perbanyak manfaat dari diri kita. Kemarin tuh sempat ramai, Kang. Semalam, tadi ada salam juga dari Tommy Wong. Semalam saya ngobrol sama dia, ngebahas tentang penjual ludah, Kang. Iya, ramai itu kan. Ya, itu gimana Cina gitu kan? Gimana tuh penjual ludah? Saya bilang gini, itu bukan hal yang negatif, betul nggak Kang? Iya. Ya, kalau ludahnya aja dihargai mahal, apalagi ginjalnya gitu. Apalagi pikirannya, apalagi produknya, apalagi bisnisnya gitu. So, yang penting fokus bermanfaat, terserah orang mau bilang apa, dan itu kunci suksesnya Kang Dewa Eka Prayoga. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman buat Kang Dewa Eka Prayoga. Dan saya juga rencana gini Kang, saya udah sempat ngobrol sama Kang Dewa. Jadi saya mengundang juga beberapa orang pembicara, kita bikin seminar di Zoom ya. Dan mudah-mudahan Kang Dewa nanti kita ngobrol di belakang layar. Insya Allah nanti teman-teman bisa belajar langsung sama Kang Dewa. Kita akan arrange waktunya. Dan bukan cuma ngobrol, tapi pakai slide. Kang Dewa, satu hal lagi Kang. Saya mau tanya nih, satu hal penting nih. Apa sih impian Kang Dewa yang sampai hari ini masih akan dijangkau? Artinya belum menjadi kenyataan. Boleh di-share sama teman-teman semua Kang? Dan akan menjadi kenyataan. Kalau impian, saya termasuk orang yang kalau tiap tahun tuh selalu menulis ulang mimpi, selalu mengevaluasi mimpi dan segala macam. Termasuk kalau di ruangan belakang saya tuh kalau pas giliran udah sholat misalkan, saya biasanya tempel di depan tuh setelah sholat tuh ada semacam kayak bukan mind map ya, kayak gambar gitu kan. Bosan membayangkan visualisasikan biasa teori-teori seperti itu selalu ada. Coba kalau bicara masalah big dream-nya apa, secara garis besar yang dream gedenya banget itu sebenarnya gak ada lain selain tadi meninggalkan legacy sebanyak mungkin, udah itu aja. Kayak misalkan gini, betul. Kemarin ada yang komen di status saya, kawan saya sih tepatnya Kang Reddy ya, Kang Reddy lah gitu kan. Lu ini banget katanya mobil cuman pakai mobil X gitu kan, gak pakai mobil itu gitu kan. Gue bilang gini, gue gak tau kenapa gue gak nafsu pakai mobil yang mahal-mahal miliaran, gak nafsu gue gitu kan. Rumah gede-gede gak nafsu gue gitu kan. Kan tadi ya, ini mungkin beda cerita kalau saya belum pernah sakit ya. Dulu ya, makanya orang yang belum tahu saya biasanya tadi saya nulis komen aja, Kang sekarang usia berapa gitu kan. Saya ngomong dari buat status 28 tahun. Lu gue sekarang udah 9 loh gitu. Lu ngira usia gue 35 apa atau 38 gitu kan. Gue masih muda di bawah 30 gitu kan. Cuman kok kayaknya berpikirnya ke sana. Tadi karena pembelajaran dari tempaan ujian tadi yang mendewasakan saya akhirnya gitu kan. Ini kalau ditanya mimpi, gak ada kayak semacam pengen punya apa, gak ada. Tugas saya sekarang adalah meninggalkan warisan sebanyak mungkin gitu kan. Kebaikan-kebaikan. Makanya untuk tahun ini misalkan detailing mimpinya itu warisannya apa? Pertama, saya pengen nulis 7 buku. Nah, bayangin, 7 buku setahun. Saya target tahun ini 7 buku. Ini baru kelar 2 doang nih kan, masih PR berapa lagi, 5 buku lagi gitu kan. Nah, tujuannya bukan lagi ngejar royalti. Dulu pada saat saya punya utang ngejar royalti, ngebalikin duit kan. Sekarang enggak, buat berbagi gitu kan. Terus apalagi, saya pengen misalkan bangun pondok. Ya, sekarang saya lagi bangun pondok juga di Cirebon. Apalagi, saya pengen buat perusahaan, di mana perusahaan ini saya besarkan, ketika profit tertentu, katakanlah saya punya 100 perusahaan gitu kan, sekarang masih 13 perusahaan ya. Ada 100 misalkan, masing-masing tiap bulan dapat net profit yang kita bisa bagi untuk saya ambil gitu kan. Misalkan 100 juta. Kalau 100 juta per satu perusahaan, ada 100, berarti kan ada total 10 miliar. Berarti kan setiap bulan bisa sedekah brutal 10 miliar gitu. Nah itu, mimpi besarnya bukan ke perusahaannya, bukan uangnya, bukan, tapi legasinya gitu. Karena goalsnya di sini, apapun yang dilakuin demi ini gitu. Termasuk misi-misi pribadi kayak semacam tadi ya, lebih dekat sama Allah dengan cara misalkan banyak ngafalin Quran gitu kan, banyak ikut kajian dan segala macam. Itu udah pasti. Jadi kalau mimpi besarnya apa, kayak kalau materi itu saya jujur nggak ada hasrat apapun, nggak ada kepikiran beli rumah lagi, beli mobil lagi atau beli apa, nggak ada gitu kan. Fokusnya adalah goalnya adalah legacy. Tiap hari saya punya bisa sharing apa lagi saya buat teman-teman semua gitu.
Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mencatat niat kebaikannya, Kang. Berarti legacy yang dimaksud setidaknya mungkin 3 hal itu ya, Kang ya? Ilmu yang bermanfaat melalui sharing-sharing kayak gini, kemudian sedekah, amal jariah, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Nanti akan saya save, silakan teman-teman share. Dan juga kemudian akan saya share juga ke Kang Dewa. Dan yang ketiga berarti anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu ya, Kang ya. Anaknya udah berapa, Kang? Anak soleh di dalam hadis tersebut, Kang, sebenarnya itu bukan anak kandung sebenarnya. Bukan hanya anak kandung. Setuju. Waladun itu bukan cuma sekedar anak kandung saya 2 gitu kan. Cuma kalau waladun itu versi sana. Dulu saya dulu pesantren ya 3 tahun, jadi tiap hari belajar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab gitu. Waladun di sana adalah termasuk kita kalau punya karyawan, kita punya reseller, kita punya tim gitu. Yang dimana mereka tuh bisa berubah taraf hidupnya gitu kan. Yang dulunya gak punya rumah, sekarang punya rumah. Yang awalnya riba, sekarang udah lunas. Yang awalnya bingung gini, gimana gitu kan. Ya semoga jadi kebaikan buat kita, gitu kan. Makanya kalau saya giliran, misalkan saya lagi ada sakit, misalkan apalah gitu, saya ngomong ke seseorang misalkan. Nah seorang ini ngomong ke temannya nih, ke timnya gitu. Doain itu langsung pada orang lain itu pada bikin status di Facebook. Yuk kita doain sama-sama loh. Masya Allah, saya padahal nggak ngomong sama siapa gitu. Tapi pasukan saya, pasukan di salah satu bisnis ada total 38.000, di bisnis yang lain ada 2.000, total kurang lebih 50.000 lah pasukan saya itu. Itu sebegitunya gitu. Masya Allah, energinya kan luar biasa gitu. Nah itu yang kita sedang persiapkan. Hadis Rasul tadi, sedekah supaya bisa brutal, sedekah jariah, wakafnya bisa banyak, terus juga kebaikannya, manfaatnya bisa banyak, terus juga anak-anak ini, anak didik kita ini bisa banyak juga gitu. Amin ya robbal alamin. Wow, luar biasa sekali Kang Dewa Eka Prayoga. Nanti sekali lagi teman-teman, saya akan mencoba mengajak Kang Dewa untuk seminar di Zoom dengan 7 pembicara yang sudah confirm. Ada Pak Haryanto Kandani, Kang Andika Sediawan, terus insya Allah Pak Jamil Azaini. Kemudian juga satu lagi itu, siapa ya satu lagi ya? Ya pokoknya ada lah. Nanti para pembicara yang akan sharing berbagi ilmu, total 7 pembicara. Dan juga saya bukan hanya mengajak Kang Dewa, tapi juga 20 orang pembicara yang bisa memberikan insight buat teman-teman semuanya. Bisa cek di Instagram saya nanti. Dan juga jangan lupa follow Instagram Kang Dewa jika ada yang belum ada follow ya. Dan Kang Dewa, sepertinya kita sudah 1 jam. Saya akan kembalikan ke Kang Dewa. Mau kita selesaikan sampai selesai atau gimana? Mangga. Ya, ini aja sampai beres aja. Sampai asar sampai beres aja ya. Asar di sini. Ya, sampai asar ya. Ya, sampai asar ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya sama Kang Dewa, saya akan bacakan satu persatu apa hal-hal yang bisa teman-teman tanyakan dan insya Allah akan dijawab oleh Kang Dewa Eka Prayoga ya. Dan Kang Dewa, kalau istri gimana sekarang Kang? Peran istri terhadap kesuksesan Kang Dewa Kang? Ini buat menggetarkan hati para jomblo nih. Ya. Jangan tanya Kang, jangan tanya. Saya termasuk orang gini Kang. Kalau ditanya nih ya, saya pernah ditanya sama Mariana gitu kan. Kang Dewa nih sama, angle-nya itu sama, berawal dari angle bahwa Dewa ini multi talent gitu kan, nulis buku iya, jualan affiliate iya, bisnis juga iya, ngisi iya dan segala macam. Terus kayaknya dan di setiap dia singgah, kita kan kayak main affiliate dia menang gitu kan, main nulis buku dia bestseller gitu kan, ngisi workshop semua membludak gitu. Dia nanya gini ke saya, kapan Dewa merasa gagal? Gitu. Wah, ini pertanyaan berat. Dia bilang, kapan Dewa merasa gagal? Nah, kalau ditanya merasa gagal, Mas, ini bicara masalah keluarga sebenarnya, lebih ke pribadi ya. Tadi salah satunya tadi tentang istri, gitu kan? Bagaimana saya tuh udah jadi suami yang baik belum sih buat istri gue, gitu kan? Saya tuh udah jadi ayah yang baik belum sih buat anak-anak gue, gitu kan? Gue ini udah jadi anak yang baik belum sih buat orang tua gue, gitu kan? Nah, maka kalau bicara masalah tentang istri keluarga, itu adalah energi yang sebenarnya tidak bisa dideskripsikan bahasanya gitulah gitu kan, bahwa justru gue berjuang di balik mereka semua yang ada di luar itu, yang kalian itu, gue tuh berjuang demi mereka loh gitu. Ibarat kata nih ya, pasukan follower itu kan, ya Allah hebat, tepuk tangan dan segala macam. Pertanyaannya, kadang gue mikir gini Mas, pertanyaannya apakah orang tua gue bangga gak sih sama gue gitu, istri gue bangga gak sih, atau anak gue bangga gak sih, atau jangan mereka doang yang bangga gue, mereka enggak gitu. Nah, jadi untuk menjawab itu yang sampai sekarang juga saya gak pernah tanya juga ke mereka gitu kan. Ya udah, tugas saya mau berbagi terus gitu. Jadi posisi itu sangat-sangat vital gitu kan di pribadi saya. Dulu waktu sakit sudah sangat kelihatan kan bagaimana perjuangannya. Waktu bangkrut bagaimana dia bisa aja posisinya meninggalkan saya, tapi tetap membersamai. Makanya pada saat nulis buku Bidadari untuk Dewa, Asmana dia yang nulis gitu kan. Waktu awalnya Mas, namanya tuh judulnya tuh Dewa. Saya protes sebagai orang marketing, saya protes. Nah gini bilang, Mbak, saya bilang, kalaupun mau kalau menceritakan kisah saya dari mulai saya bangkrut, terus juga sakit koma, mau mati dan segala macam,
judul novelnya jangan Dewa sebenarnya. Karena Dewa yang kebayang sama benak gue waktu itu adalah yang kebayang adalah mukanya Ahmad Dhani gitu. Pelontos botak gitu kan. Iya kan? Iya. Ini Dewa ini bukan Habibie gitu. Dewa ini bukan Habibie sama Ainun gitu kan. Dewa ini dewa anak muda yang anak kemarin gitu, nggak dikenal gitu kan. Itu dari sudut pandang marketing, nggak akan masuk. Kedua, Betul. baca buku terutama novel Mbak gitu kan, itu kebanyakan wanita sebilang. Terbukti dari data-data yang ada. Artinya apa? Kalaupun mau ngambil angle tentang wanita. Cewek. Ya, ketiga adalah kalaupun mau kasih nama, jangan Dewa doang. Kasih nama awalannya. Apa itu? Bidadari untuk Dewa. Kenapa? Karena saat saya sakit gitu kan, yang dia setia siapa? Istri saya. Pada saat saya bangkrut, yang tetap membersamai siapa? Istri saya gitu. Nah, cuman memang istri saya ini tidak terceritakan. Nah, maka saya bilang, kalaupun mau dipublish, monggo ceritakan semua dalam Bidadari Dewa. Makanya kalau teman-teman yang pernah baca buku BUD, bakal kelihatan nanti, step-nya bakal berubah. Yang awalnya kagum sama Dewa, bakal kagum sama istri saya. Dan rada enak sama saya. Itu bakal step-nya kayak gitu kan. Karena orang lain suka, oh, wih gila ya dia hebat. Ya karena lu gak tahu siapa dibaliknya dong. Pas keluar buku BUD untuk Dewa, baca. Ternyata gue selama ini selalu mengidolakan gitu. Yang idola itu jadinya istri saya gitu. Walaupun dia di belakang layar. Kedua keduanya ternyata Dewa gitu. Gitu sih. Itu kalau dari posisi istri ya. Nah, ini teman-teman kesimpulannya sangat sederhana teman-teman, bahwa di balik seseorang yang sukses ada seorang bidadari yang senantiasa mendukung dan mensupportnya. Itu juga sama kan. Kebetulan saya sendiri nikah usia waktu itu 20 tahun teman-teman. Jadi yang masih jomblo sok atau kapan gitu ya, cepetan menikah. Kang, ini ada pertanyaan dari Galih saya. Kalau kita kebanyakan sedekah sampai tidak ada yang kita tabung, salah nggak Kang? Ya nggak gitu juga. Nah itu konsepnya nggak sebrutalnya nggak sebrutal itu gitu. Konsepnya adalah kita tetap harus menjaga. Kebayang ya teman-teman, kebayang ya. Saya gak tahu kenapa kayak semacam dibimbing gitu sama Allah gitu. Bagaimana waktu itu saya gak kebayang bahwa solusinya tuh bakal ada di situ. Kayak zam-zam itu gak ada di situ gitu. Ternyata ya zam-zamnya adalah lewat tulisan saya, lewat bisnis-bisnis saya dan lain-lain gitu. Tugas kita mah berikhtiar, bertawakal. Nah sama kayak waktu saya udah ada duitnya sekian miliar di tabungan gitu kan. Wah, gue balikin gak nih ya? Total lunas nih gitu kan. Tapi gertak hati itu kayak kenapa ya? Jangan dulu gitu. Jangan dulu gitu kan. Sakit mas. Kebayang gitu sih, kalau misalkan saya balikin 1,4 M, alah duit nah saat saya di rumah sakit teman-teman, biayanya biayanya di rumah sakit itu saat saya keluar, itu lebih dari 700 juta. Biaya di rumah sakit doang ya, belum pemulihan ya, pemulihan udah jelas ratusan juta juga gitu. Kebayang saya kalau nggak punya tabungan, ayo, gimana tuh cara si dokter mentreatment saya, di mana kita gak ada uang. Jadi tetap tabungan teman-teman harus ada, cuman mungkin nominalnya gak terlalu gede juga gitu, ya, karena seimbang lah ya. Seimbang, maksudnya ada dana cadangan itu harus ada gitu. Kayak saya sekarang sekempen-kempennya saya brutal, ini sudah brutal, tapi saya punya tabungan gitu. Nggak langsung tiba-tiba habis saldo, nggak gitu juga gitu kan. Poinnya di situ harus seimbang gitu. Teman-teman sedekah gitu kan. Cuman poinnya adalah tentang keyakinannya sih. Yang kita sentuh adalah keyakinan teman-teman kalau bersedekah jangan nanggung gitu. Jangan takut miskin, takut rugi, takut kere. Kita belum kaya juga. Betul sekali. Ajar aja. Nah, makanya teman-teman, selain sekedar sedekah, teman-teman juga harus kuatkan ilmu tauhidnya, Kang Dewa ya. Bahwa yakin apapun yang disedekahkan akan Allah balas. Dan saya juga ngerasain hal itu, kapan-kapan nanti saya akan cerita. Nah, Kang, berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit, Kang, kehidupan Kang Dewa, terutama setelah sakit itu, kalau saya boleh terjemahkan pada 4 kalimat, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah saja gitu ya. Ya, semoga apa-apa tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja, dan itu yang mudah-mudahan akan membimbing kita semua, termasuk Kang Dewa dan saya ya, Masya Allah, luar biasa. Betul nggak Kang? Ya, amin. Ya. Nah, berikutnya ada Eli_RA11 tentang branding dan selling, Kang. Dua-duanya bagi sebuah bisnis sangat penting, betul sekali. Bisakah kita melakukan selling tanpa branding? Bisa, kalau ngancurin kepercayaan, nipu-nipu, terus juga gak ada faktor keberlanjutan, sustainability growth, ya bisa selling doang tanpa branding. Jadi teman-teman perlu tahu dulu definisinya, utamanya dulu apa, gitu kan, selling apa, branding apa, gitu kan. Kapan yang benar nih, dua-duanya bisa dilakukan barengan kok, gitu kan. Goalnya selling itu nanti, sebenarnya kan closing, yang penting closing itu selling, gitu kan. Cuman selling yang cuman penting closing tanpa memenuhi kaidah yang lain, itu yang bisa merusak brand. Contoh kayak sekarang, kalau corona nih,
brand kita mahal, tiba-tiba kita turunin nih segala macamnya gitu kan. Akhirnya nanti value dari produk itu jadi turun. Ya. Saya jujur Mas, sampai saat ini saya masih mikir-mikir nih, membuat sebuah diferensiasi, katakanlah semacam kayak workshop online gitu kan, yang saya tidak menurunkan value saya di workshop offline. Karena workshop offline saya kan 7,7 juta ya gitu kan. Gimana cara saya mengemas gitu kan. Nah itu saya nggak bisa langsung sporadis jual, misalkan jual harga puluhan ribu, misalkan ratusan ribu, nggak bisa. Menjaga tuh. Jadi tetap teman-teman, semua strategi selling kita ada unsur brandingnya. Itu pasti melekat. Nah cuma teman-teman kan harus tahu dulu branding itu apa gitu. Ya, tentang bagaimana orang itu jadi loyal, tentang orang lain bagaimana jadi pada akhirnya tentang apa repeat order ke kita terus dan seterusnya gitu. Jadi bisa aja kalau selling tentang branding bisa aja. Cuman setiap berarti resikonya gitu aja. Ya, berarti penting banget kita memperhitungkan juga positioning branding ya, Kang ya? Oh iya, harus itu. Iya, apa harus ya, dan misalkan kita ngelakuin itu gitu. Tapi memang menurut saya tetap penting juga sih, Kang, karena memang ketika misalnya kita ditawarin satu produk oleh dua orang yang berbeda, yang satu nih sering ngasih manfaat, personal brandingnya terbangun sama kita, yang satu lagi nih cuma jualan doang gitu, pasti kita beli sama yang kita kenal dan kita selalu diberi manfaat, ya kan? Ya, itu jadi penting banget, teman-teman. Betul, setuju. Setuju ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang Dewa. Rika Novitasari _11. Gimana caranya membangun mindset mengenai bisnis di bidang kuliner dengan ide-ide yang penuh dengan inovasi? Mangga, Kang. Ya gini, mindsetnya gini, selama orang masih makan, ya selama orang masih, sorry dalam tanda kutip, PAB gitu kan, ya orang kuliner pasti terus laku gitu kan. Nah, cuma masalahnya adalah kuliner yang mana gitu. Bukan kulinernya lah, tapi kuliner yang mana yang punya siapa gitu. Ya. Nah, maka sekali lagi teman-teman perlu menghadirkan sesuatu yang beda, diferensiasinya apa. Mungkin tidak harus dengan beda ya, Kang ya. Iya, dan yang namanya kuliner ya, yang namanya rasa itu ngangenin itu udah wajib banget. Nah, tinggal yang lainnya semua itu yang harus dipikirin, kemasannya, deliverynya, apa servisnya dan lain-lainnya gitu. Ya kalau misalkan ada yang nanya ke saya misalkan, Kang kenapa ya makanan saya misalkan makanan saya kok nggak meledak ya gitu kan, launchingnya gini-gini. Yosop datang ngomong ke situ ke saya gitu kan. Terus saya bilang, mana Bu makanannya ini? Saya ngomong kalau di workshop keras gitu kan. Bu, sampah kayak gini gak usah dijual, gue bilang. Itu sakit hati, Pak. Itu benar. Itu kalau orang yang nggak tahu saya, maksud Kang Dewa gimana? Ibu lihat tuh kemasannya kayak gini, isinya juga gini, gimana mau laku? Ini Ibu ngikutin produk Launch Dynamite, misalkan mau ngeledakin bisnis produk gitu kan. Kalau bawaan DNA-nya udah kayak begini, gimana mau meledak komplain yang ada gitu kan. Meledak yang ada ya omset sampai dengan refund gitu. Iya. Tetap kalau kuliner teman-teman kudu dari rasanya itu harus benar-benar dapat gitu kan. Nah, baru selebihnya tuh diferensiasi yang lain-lain gitu. Nah, ini mungkin karena nyambung juga dengan sedikit pengalaman saya dulu bisnis Kautsar Dimsum, Kang. Alhamdulillah izin sharing. Di tahun pertama itu omset kita 1,4 miliar. Kuncinya sederhana sebenarnya. Pertama betul, rasa itu nomor pertama, kedua kehalalan, karena saya dimsum dulu, dan belum seramai sekarang, Kang, dulu umur saya 18 tahun, dan kuncinya satu, teman-teman, biarkan orang merasakan dulu secara gratis, manfaat dulu, gitu. Kalau orang udah tahu rasanya, orang akan rindu, bener tadi, kangen sama rasanya ngangenin, gitu. Jadi kuncinya biarin makanan masakan kita itu dinikmati oleh orang banyak dulu. Kang, lanjut lagi, Kang. Zainuddin Hasibuan dan Khairunisa, ada dua pertanyaan yang mirip-mirip ya, tipis-tipis. Yang pertama, mohon motivasi buat pengusaha pemula, apa aja tipsnya? Khairunisa, gimana cara menghilangkan rasa nggak percaya diri ketika jualan? Mirip lah ini kurang lebih. Motivasi pengusaha pemula, apa tipsnya, dan pede biar jualan? Mangga, Kang. Ya, bisnis kalian yang belum punya bisnis ya, mulai bisnis itu gak usah pakai ilmu sebenarnya. Modal berani aja. Terlepas gagal, rugi itu nomor sekian ya. Saya takut rugi, takut bangkrut, takut miskin. Sadar, ente belum kaya. Takut miskin, takut rugi. Ente jika nunggu sebentar wayanya, Kang. Itu hanya semacam ketakutan. Jadi mulainya itu, Anda mulai dulu aja. Jangan banyak pertimbangan. Ya. Nah, pas mulai, Anda bakal mikir nanti. Harus dengan keilmuan. Jadi kuncinya adalah memulai bisnis dengan keberanian, menjalankan bisnis, membangun bisnis dengan keilmuan. Nah, kalau misalkan saya nggak percaya diri, gimana, Kang? Percaya diri di bagian mananya? Harus dijelasin dulu, ya. Misalkan nggak percaya diri, misalkan saya nggak percaya, misalkan produk saya bagus, ya. Ya, gue usah dibuat produknya, gitu. Kalau buat sampai kamu percaya itu bakal bagus, gitu. Ya, jadi, betul. Atau kalau mau pakai teknik manipulasi, ya, gampangnya gini. Tapi ini nggak bagus kalau buat produk, gitu kan. Kalau buat state, ya kayak misalkan
Saya gak percaya dia kalau ngomong di depan publik segala macamnya ya. Pura-pura aja percaya gitu kan. Pura-pura aja pede gitu ya. Pakai teknik Superman pattern ya. Pura-pura jadi Superman ngomong wah apa. Itu gampang manipulasinya. Ya, kalau udah bicara produk, Anda harus percaya diri. Ya. Gimana caranya? Ya bikin sampai ada tuh gak ada lagi celah untuk gak percaya diri. Mana apa yang buat kamu tidak yakin? Saya ini kemasan jelek, ya udah ganti lagi gitu kan. Ini gue ganti lagi. Seberapa besar keyakinanmu? 99%. Kalau belum 100% gak usah di launching. Kalau saya gitu. Kalau belum 100% ya di launching. Karena percuma nanti kamu pas giliran gagal kamu nyalahin diri kamu sendiri. Ya kemarin aja gak percaya. Ya wes gak usah di launching gitu loh. Jadi sampai 100% baru launching gitu. Kita harus beresin. Wow, luar biasa. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau nggak percaya diri, lihat percaya dirinya di titik yang mana, kemudian perbaiki gitu ya, Kang ya? Betul. Oke, berikutnya, Ruth April. Kang, gimana bayar utang 7,7 miliar? Berapa lama itu bisa sampai lunas? Dan bisnisnya apa yang bisa bikin lunas? Terus bayar rumah sakit kayak gimana caranya? Wah, nah ini prosesnya panjang ya. Pada saat kondisi, kalau saya cerita di mungkin boleh poin-poinnya aja, Kang? Ya, poinnya tuh gini. Berapa lamanya kalau hitungannya normal itu kurang lebih saya pernah ngotret gitu kan, kalau sebulan 10 juta penghasilan dikali 12 berarti 120 juta, 7,7 jam dibagi 20 juta sama dengan 63 tahun, kejadian 21 tahun berarti 21 tambah 63 sama dengan 85 tahun baru bisa selesai. Tapi izin Allah 5 tahun selesai. Gimana caranya 5 tahun selesai? Tahun pertama, tahun kedua termasuk yang itu cicilan cuman kecil. Paling cuma beresnya cuma ratusan juta. Jatuhnya tuh. Walaupun miliaran paling cuma gak nyampe ratusan juta lah jatuhnya. 2 tahun pertama. Kenapa begitu? Karena ini adalah proses pemarwahnya. Proses mencari jati dirinya, mencari-cari apa ya, zam-zam tadi, ya. Zam-zamnya di mana nih gitu kan. Tahun ketiga, 4, 5 itu yang fenomenal. Makanya penghasilan jadi eksponensial. Jadi bukan gak gini. Oh, 5 tahun 7,7 jam dibagi 5. Tidak begitu hitungnya. Rezeki itu tidak flat, ya. Ada unsur tidak disangka-sangkanya kan. Nah makanya, nah dengan ilmu berbagai macam tuh, sofa marwah, terus tawakal, gerak, kan? Musa, solusi terdekat, terus juga tentang kebaikan, berbuat baik sebanyak mungkin. Tiba-tiba tuh tahun ketiga, 4, 5 itu yang drastis. Sebulan saya pernah dapat ini, sebulan ya, ini sharing aja buat teman-teman menginspirasi. Saya pernah dapat apa namanya net profit itu 850 juta, gitu kan? Saya ngambil cuma 20 juta, sisanya saya transfer. Jadi ngeliat gitu doang tuh, ya wajar dong 7,7 M 5 tahun beres gitu kan. Karena dalam sebulan nyampe net profit sekian, juga begitu ya, bisa sangat mungkin. Nah itu semua sangat tidak masuk akal, ya. Loh kamu kok bisa? Ya itu dia, itu namanya melawan kemustahilan. Gak usah dimasukin ke akal logika manusia, ya. Masukinnya ke iman, ke iman. Hanya segala sesuatu makanya yang paling penting akal, yang bisa menyelesaikan segala sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, betul sekali. Makanya yang paling penting sebelum bisnis ya Kang ya, benahin dulu tauhid kita teman-teman, keyakinan kita pada Allah, biar apa? Biar segala hal tentang bisnis itu bukan hanya hal-hal yang bisa dilihat dan dirasa dengan akal pikiran gitu, tapi juga hal-hal yang ya tadi melawan kemustahilan atau keajaiban. Dan Kang Dewa tadi saya dengar, Kang Dewa kan sekarang sudah punya lebih dari 10 e-course. Boleh atuh Kang dijual juga di naiklevel.id, sekalian promo. Karena ini itu adalah sebuah marketplace kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, tapi memang di dunia pelatihan. Jadi siapapun boleh jualan di websitenya, di mana di situ pun boleh gitu ya, biar meramaikan aja orang-orang bisa ikut belajar. Yang udah Kang di naik level. Berarti tinggal di placement doang gitu. Nggak apa-apa, yang udah juga nggak apa-apa Kang, karena karena ini mah cuma marketplace aja. Ya siap. Ya. Aman. Dan nanti bisa akunnya Kang Dewa atau akunnya Billionaire Coach Kang. Jadi intinya kita bersinergi aja, biar merangkul lebih banyak umat. Karena kelebihannya apa? Kelebihannya adalah di naik level ini kan ngumpul semua pembicara Kang dengan follower dan market dan masanya masing-masing. Jadi insya Allah nanti akan saling support satu sama lain dan mudah-mudahan ini menjadi era new normal, eranya kolaborasi. Amin insya Allah. Ainun Pumaji, Kang Dewa, kalau kita berbagi sampai diri sendiri nggak punya tabungan, ini udah kali ya tadi ya? Ya jangan bolehkah? Gitu. Ya, janganlah itu tadi udah terjawab. Menerangi yang lain. Ya benar. Betul. Kang, gimana cara membangun pasar untuk produk mukena? Nih pengusaha mukena nih. Ya, nah teman-teman juga harus menciptakan ini ya, menciptakan list yang tepat untuk pasarnya ya. Kemarin saya yakin lah yang usahanya koko, mukena, fashion muslimah pasti naik tuh Ramadan tuh. Cuman ingat bisnis itu bukan cuma sekedar 1 bulan, saudara-saudara gitu kan. Maka harus menciptakan tiap bulannya itu harus ada gitu. Nah, maka teman-teman di situ makanya bangun brand. Sekali lagi,
walaupun saya selling nih Dewa Selling gitu kan, saya tuh praktek brand juga gitu ya. Kalau cuma sekedar sharing jualan doang, aduh itu cuma hari itu doang gitu. Maka sekarang teman-teman tuh mulai bangun brandnya ya. Kan toko orang lain ancur-ancuran harganya nih di marketplace ancur. Ya udah jangan bersaing gitu kan. Kalau Anda bersaing dengan harga, Anda siap mati dengan harga gitu. Jadi tetap Anda bangun brandnya. Ketika ingat apa, ingatnya mau kena Anda misalkan. Ketika ingat mau kena, ingatnya merek Anda gitu kan. Itu kan sampai kayak begitu. Aduh, mau kena gua gini. Bahkan gini logikanya. Kan mungkin gini ya, kalau mau kena kan mungkin seorang kayak sarung lah, kayak kalau cowok tuh kayak koko gitu kan, cuman paling punya berapa biji doang nih gitu kan. Tapi beda kalau udah ngefans jatuhnya ya. Pada saat saya jualan, misalkan jualan kaos, kayak jualan kaos ini nih gitu kan, kemarin baru launching langsung ada yang borong, bisa nyampe 8 kaos gitu kan. Jadi beli itu bukan lagi karena kebutuhan, karena koleksi. Naik levelnya gitu, jadi naik level namanya nih, naik levelnya buku nih gitu kan. Buku tuh orang awal-awal sellingnya doang itu cuma untuk dibaca. Tapi kalau udah ranah branding, gimana caranya kita nulis buku yang dibelinya itu bukan untuk dibaca tapi untuk dikoleksi? Ya, minimal buat dijajarin gitu ya. Iya, dijajarin. Iya. Sama luar biasa ya. Mau kena Senin, mau kena X, Selasa, mau kena atau gini, sholat maghrib, mau kenanya yang ini, sholat isya, bisa gitu. Itu tergantung campaign Magic New gitu ya. Iya. Kan bisa di campaign. Iya. Ya, tapi kalau boleh sharing Kang, salah satu unit bisnis saya kan di konveksi juga ya. Kemarin itu pas bukan new normal, pas corona ini datang emang turun banget sih Kang. Turun banget, yang tadinya misalnya penjualannya 100 per hari, kita turun bisa sampai 15 per hari. Tapi kuncinya ini mungkin bisa share juga jawabannya buat yang tadi nanya. Caranya adalah tinggal kita lihat 15 orang yang tetap beli ini kayak gimana orangnya, dan cari lagi 15 orang yang sama dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Intinya kayak gitu aja sih. Setuju. Betul, profiling. Dan malah orderan terbanyak itu Kang, bukan mukena sama baju koko lagi, bukan pada waktu itu. Malah masker, APD gitu. Saya sampai dapat 4 juta pieces APD Kang, orderan kemarin. Tapi sekarang udah nggak ada lagi orderan itu, jadi luar biasa tuh. Oke, kemudian berikutnya, bagaimana caranya, Nor Leopard nih nanya, jika ingin membiasakan sedekah menjadi kebutuhan sehari-hari, mangga Kang? Jadi buat target, sama kayak Anda sekarang ngejar omset lah di bisnis. Berapa omset Anda sebulan target? 1M, 2M, 10M, betul kan? Nah, energinya sampai kayak gitu. Maka sekarang mulai digeser, ya. Kalau misalkan Anda sekarang targetin katakanlah omset sebulan 1 miliar misalkan, atau 10M gitu kan. Gak usah mikirin omset, sekarang targetnya sedekah. Anda ke perusahaan boleh ngomong gitu, omset target sekian. Anda pribadi ngomong, aku target sedekah adalah 1M. 1M itu untuk alokasi apa aja? Pertama, sedekah pagi. Kedua, sedekah Jumat. 3, sedekah ke orang tua dan kerabat. 4, sedekah ke sahabat, gitu kan. Kelima, sedekah ke anak yatim. Keenam, sedekah wakaf, gitu kan. 7, sedekah bruta, sedekah dalam dakwah. Nah, itu dialokasiin. Jadi punya alokasinya, jadi pas tiap bulan teh dapat duit langsung lempar gitu. Jadi membiasakannya begitu, menjadi kebutuhan gitu. Kebutuhan buat gue ngeluarin untuk dakwah, kebutuhan untuk membantu anak yatim dan segala macam gitu. Dan mungkin dimulai dengan latihan ya Kang ya. Jadi dilatih, dipaksa gitu. Walaupun angkanya kecil ya, angkanya kecil gak jadi masalah, konsisten. Rasul menyukai orang yang ngelakuin segala itu kecil tapi konsisten daripada yang gede tapi jarang-jarang gitu. Iya. Wah, luar biasa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Kang. Mau nanya-nanya bagaimana membangun personal branding dari nol. Atau gini deh, saya tanya Kang. Menurut Kang Dewa, salah satu orang tempat belajar personal branding di Indonesia ini, boleh sebut nama Kang? Gak ada. Loh, saya udah riset Mas. Saya pada saat bikin workshop itu, saya udah riset duluan. Ya gini, tergantung standarnya dulu. Katakan gini, gue pengen bangun personal brand. Katakanlah ada sosok nih, personal brandnya, ada orang yang jago dalam branding misalkan gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah dia punya personal brand yang bagus? Dia juga nggak punya. Oh, dia fokusnya ke corporate brand misalkan. Ya udah, gak usah. Kalau aku personal brand siapa ya? Ya juga di Indonesia jarang, di luar juga jarang gitu kan. Rata-rata orang adalah praktisi brand Mas. Cuman dia gak mau betul. Nah, uniknya kita nih belajar tentang NLP, tentang benchmarking, modeling, belajar tentang buat sebuah modul dan segala macam kan. Wah, ini peluang. Saya bikin amazing personal branding, saya polite jeder gitu kan. Makanya minatnya langsung banyak. Nah, kalau ditanya apa sih caranya? Macam-macam. Ada 2 cara minimal. Cara yang fundamental atau cara yang pencitraan. Kalau saran saya cara fundamental, karena pencitraan itu gak bakal lama. Nah, fundamental itu minimal teman-teman fokus sama yang namanya kompetensi, ya. Apa keahlian kalian, kemampuan kalian apa, itu yang akan dibangun. Kedua adalah fokus membangun reputasi. Buktikan dengan kemampuan itu kamu bisa ngelakuin apa, gitu kan. Ketiga, bangun prestasi. Contoh, kompetensi saya adalah jualan, gitu kan. Reputasi saya adalah ikutan kontes affiliate. Prestasi saya adalah juara 1 nomor 1.
Contoh. Wow, Nah, lengkap. gimana cara mau fundamental ini bisa disalurkan ke orang lain nih? Dengan cara melakukan nomor 4, eksistensi. Di mana? Di media yang Anda ingin pakai. Di Instagram, di YouTube, dan segala macam. Yang diomongin adalah tentang 3 tadi. Showing, not telling. Sekali, showing, not telling. Ya. Makanya kenapa saya bedah bisnis? Kayak orang ahli aja gitu kan. Karena kita praktek. Gitu kan. Bukan cuma sekedar ngajarin di flip chart segala macam gitu kan. Nggak hanya itu. Maksudnya di situ. Terakhir nomor 5 adalah butuh eksistensi. Konsistensi. Jangan sampai berubah-berubah. Ya, kalau misalkan ini begini, udah terusan begini. Jadi 5 C ya, kompetensi, reputasi, prestasi, eksistensi, dan konsistensi. Itu personal brand. Nah, dicatat ya teman-teman. 5 poin tadi penting banget dicatat, dan mungkin salah satunya Kang, sekarang lagi zamannya microblog atau carousel ya. Itu bisa juga ya Kang ya, efektif ya. Bisa, banget. Dan carousel pun lebih macam-macam. Cara bikin carousel tuh gini, saat semua orang menggunakan konten carousel, apa yang bedakan konten Anda dengan yang lain? Ya, karena bakal sama. Beda loh energinya baca status orang lain gitu kan. Pada saat baca status itu, kok ini mah kayak tulisan di Google ya gitu. Kok ini mah kayak tulisan di artikel biasa ya gitu kan. Nah, makanya kalau Anda baca saya, kalau Anda mungkin nanti followernya Mas Evan langsung pindah ke saya gitu kan, lihat. Bakal kerasa bedanya. Saya tuh menyuntikkan banyak elemen. Elemen tentang YSF, elemen tentang yang namanya transword, elemen story pribadi, elemen POV dewa. Jadi pada saat konten saya diviralkan sama orang, lu gak bisa ngomong klaim konten lu, itu konten gue, karena tulisan saya. Nah, itu gak bisa. Nah, itu nanti ranahnya kalau udah ranah membangun personal brand yang khas gue banget gitu. Di konten carousel. Konten carousel adalah bagian eksistensinya yang tadi itu kan. Nah, cuman apa kompetensi dan segala macam itu yang kita definisikan gitu. Wow, luar biasa. Hatur nuhun Kang Dewa. Ini masih mau lanjut Kang? Ada 7 menit lagi tapi satu pertanyaan lagi ya. Oke, kita akan cari satu pertanyaan lagi. Bagaimana mendidik anak kita Bintorof 12, anak kita supaya ikhlas dalam berdagang dan masuk surga? Amin ya robbal alamin. Ya, itu mah kita juga sama-sama belajar ya, memulai membiasakan diri dari kecil ya. Kayak kemarin dari Ramadan misalkan, anak saya alhamdulillah anak pertama Nabila udah khatam Ramadan, puasa sebulan misalkan kan. Terus juga mulai dididik dengan semacam kayak reward gitu ya, reward punishment yang memang mendidik dia. Itu ilmu parenting banget ya. Saya juga masih belajar. Istri saya kemarin selama Ramadan tuh banyak belajar ilmu parenting, termasuk saya juga gitu kan. Bagaimana anak itu seringkali dia megang gadget, kenapa? Karena dia tidak dapat hiburan dari orang tuanya gitu. Nah, maka kita nih sekarang betul sekali corona nih ya. Ente jangan ngomong pengen bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Ente jangan ngomong alibi pengen bisnis supaya bisa bebas waktu ya. Sekarang udah alokasi tuh bebas waktu. Buktiin dengan keluarga ya. Seberapa sering Anda main sama anak, seberapa sering Anda main sama istri gitu kan, sama keluarga gitu. Nah, ini ajang pembuktian gitu. Nah, jadi kita tuh harus hadir itu utuh sepenuhnya. Jangan sampai anak kita nanya, "Ya, ini gimana?" Kita mata ke HP ngomong tadi itu gitu kan. Hati-hati. Ya, itu yang sering kali terjadi. Yes. Ya. Ini pelajaran buat kita para orang tua ya, baik orang tua muda seperti kita berdua dan juga orang tua yang mungkin anaknya sudah dewasa ya. Kang ini juga telah hadir Ko Tommy Wong ya. Halo Ko Tommy Wong, salam buat Kang Dewa katanya. Masya Allah, luar biasa ya kok. Ya, nah mungkin karena waktu sudah asar Kang. Ya. Terakhir, simpulkan Kang, singkat aja kesimpulan yang bisa teman-teman dapatkan dari percakapan kita. Mangga Kang Dewa, silakan. Ya, simpulnya teman-teman semua, kalau teman-teman semua sekarang hidupnya pengen dimudahkan sama Allah, maka sering-sering kali aja memudahkan hidup orang lain. Ya, kalau kata istri saya nih, ya sering kita dapat wejangan dari istri yang luar biasa gitu kan. Kalau kita pengen sering dikasih kemudahan sama Allah, seringlah kasih kemudahan buat orang lain, gitu kan. Kalau kita pengen dikejutkan dengan rezeki-rezeki yang tidak disangkanya Allah, maka sering-sering juga ngasih hadiah ke orang lain yang membuat dia akhirnya bahagia, gitu kan. Kalau kita tidak ingin disulitkan dengan segala permasalahan, jangan pernah menyulitkan orang lain juga, gitu. 3 poin itu minimal bisa jadi bekal buat teman-teman semua dalam mengarungi kehidupan di berikutnya. Gitu. Amin gitu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Kang Dewa hatur nuhun pisan atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa banyak kolaborasi kita lakukan untuk kebaikan teman-teman, untuk kebaikan umat. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah dengan Kang Dewa, kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Kang Dewa senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki, dan kebahagiaan dunia dan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anaknya juga soleh-solehah. Amin. Istrinya juga senantiasa mensupport dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita bacakan Al-Fatihah untuk Kang Dewa Eka Prayoga. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Al-Fatihah.
Auzubillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, no, Kesimpulan utama, ya, dalam satu kalimat izinkan saya simpulkan singkat. Berikan kejutan bagi banyak orang, kebaikan bagi banyak orang, Allah akan berikan kejutan dan kebaikan untuk diri Anda semuanya. Itu Dewa Eka Prayoga. Mantap. Atur nuhun Kang Dewa, Ya, ditunggu sama. kolaborasi di Next Level dan di Zoom. Ya, Dan buat teman-teman semuanya, sekali lagi kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah, ya, tepuk tangan buat Kang Dewa Eka Prayoga. Wah. Atur nuhun sekali lagi Ya, Kang, ya, mangga ya. wilujeng salat asar. Wassalamualaikum.